Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi ada dua poin sih yang mau gue bahas. Ini khususnya mengenai defender gitu ya, back. Yang notabene setelah sepeninggal Rafael Varane, kita benar-benar membutuhkan banget nih. Yang pertama, ini ada ya berita ya Sky Sports sih sebenarnya. Cuman banyak juga media yang langsung mengutip gitu ya mengenai situasi Matthias De Ligt. Ya, ngomongnya mesti di googling dulu tadi biar benar. Jadi Bayern Munchen ini kan setelah diambil oleh Vincent Kompany, dia itu baru ngambil back tengah lagi nih, si Ito namanya ya, dari Stuttgart, dari Jepang. Jadi lucu juga ya kalau Bayern Munchen backnya satu Kim Min Jae, satu Ito gitu, di Asia gitu ya, Asia value gitu ya. Jadi udah resmi. Kalau ngeliat gitu kan Bayern Munchen sebenarnya udah punya 4 atau 5 back gitu ya. Udah ada si Ito ini, Kim Min Jae, masih ada dari Upamecano, masih ada satu lagi back Jerman. Sedangkan The Ligt ini jadi pilihan keempat atau kelima gitu. Ini kan sebenarnya situasi yang tidak apa ya, tidak bagus, apalagi untuk pemain berusia 24 tahun gitu. Nah, langsung dihubung-hubungkan dengan Manchester United. Kenapa? Karena ya tahu sendiri waktu itu dia di Ajax bersama dengan Ten Hag membuat suatu langkah besar gitu ya, membawa Ajax sampai semifinal Liga Champions yang dimana mereka dalam perjalanannya itu mengalahkan Real Madrid, mengalahkan Juventus gitu. Nah, jadi dihubung-hubungin gitu loh. Sebetulnya gue waktu tahun 2000 tuh tahun 2019 tuh kejadian Ajax itu gue udah ngeliat nih Manchester United kenapa nggak ngambil Matthias De Ligt ya, karena untuk investasi juga waktu itu. Kalau gue pikir umur masih 20 atau 19 tahun gitu, tapi kita waktu itu zaman Ole akhirnya ngambil Maguire. Nah, terus gue lihat ini pemain sebenarnya bagus ya, ya ball playingnya ya ayak lah ya, ball playingnya oke, ground duelnya sih oke. Nah, tapi dia ke Juventus waktu itu. Nah, di Juventus kalau gue pikir mungkin karena nggak dapat tempat banyak spot main banyak, karena mungkin saat itu masih ada Chiellini sama Bonucci gitu loh. Jadi dia juga gak begitu dapat banyak tempat. Kadang-kadang main 3 back kan, cuman kan kalau gak salah suka dipasang tuh Danilo kan. Nah, di sektor kirinya gitu 3 backnya. Itu yang mungkin gue lihat dia juga gak terlalu bersinar. Bahkan media Italia atau publik Italia itu sampai menyindir dia dengan nama Dutch Maguire gitu. Nah, ini yang gue lihat dia tidak cemerlang itu. Dibeli, ini menurut Transfermarkt kan dia dibeli sekitar 70-an juta euro ya, dari Ajax oleh Juventus. 75. Nah, cuman 3 tahun dia di situ, ya gue sih pikir mungkin dia karena ganti-ganti pelatih ya, jadi pelatihnya nggak bisa memaksimalkan kemampuan terbaiknya dia gitu. Waktu itu pas dia masuk diganti pelatihnya Maruzio Sarri, terus habis itu Pirlo, habis itu Allegri. Nah, akhirnya dia dijual murah, maksudnya dijual rugi lah oleh Juventus ke Bayern Munchen. Di Bayern Munchen pun dia nggak begitu cemerlang gitu kemampuannya. Bahkan udah dilatih oleh Nagelsmann, terus zaman dilatih oleh Tuchel. Jadi lebih percaya kepada ya Upamecano sama si Kim Min Jae. Nah, terakhir doang dia sempat dipasang gitu loh. Nah, ini yang membuat kekhawatiran gue, apakah bener gitu ya kita mau ngambil Matthias De Ligt ini. Kalau ngelihat dari Transfermarkt sih harganya sekitar 65 juta euro. Ya gue nggak tahu nih Munchen mau jual rugi apa enggak. Ini kan berarti kan sekitar pasti 58-57 juta pound lah ya. Kalau mungkin di bawah 50 juta atau 50 juta pun ya mungkin aja gitu loh. Karena satu gue ngeliat faktor Erik Ten Hag
apakah ya bisa aja dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya The Ligt gitu ya. Tapi kalau harganya yang segitu sih lebih baik investasiin kepada pemain yang memang secara CV track record emang bagus gitu loh. Gue nggak tahu ya kenapa si The Ligt ini padahal umur masih 24 tahun gitu loh. Dia kan kapten termuda Ajax kalau nggak salah dan pemain nasional termuda yang masuk di timnas gitu loh. Sebenarnya udah ada prestasi gitu. Cuman penurunan performance dia di Juventus dan Bayern Munchen ini padahal kan kalau lo tahu di Bayern Munchen itu di Liga Jerman atau di Liga Italia kan itu tidak terlalu fisikal gitu, apalagi Liga Jerman gitu. Ini kalau masuk ke Inggris dengan adu fisik yang kuat gitu loh, apakah dia bisa sukses gitu loh. Memang sih nanti pairingnya Lisandro Martinez, mungkin udah paham nih Lisandro Martinez dengan dia gitu kan, punya satu dasar permainan yang sama nih dari Ajax. Tapi gue masih meragukan gitu. Jadi lebih baik kalau bagi gue, kalau nih opsinya ya si Matthias De Ligt ini bisa pinjem gitu dengan option to buy ya kayak Amrabat lah, suruh dia untuk adaptasi dulu ya boleh-boleh aja. Gajinya sih sekitar 200-an ribu euro gitu, 200 ribu pound lah, mungkin masih masuk lah kalau untuk sekelas MU gitu untuk menggaji dia gitu. Nah kalau lihat lagi di SofaScore ya, dia bagus di defender and tackling jelas, pada dia seorang back tengah, ground duelnya bagus. Nah cuman ini yang menjadi gua agak takut deh, di musim ini dia udah 4 kali cedera gitu. Nah ini yang gue lihat cocok kan ya, maksud gue konsistensinya gimana nih, sedangkan kita kan udah trauma dengan masalah cedera ya musim lalu ya. Kalau kita dapetin pemain yang injury prone lagi ya buat apa, apalagi kita bayar dengan uang mahar yang besar gitu, 55 juta pound. Ini yang menjadi kekhawatiran gue. Heat mapnya ya dia banyak di sektor kanan, jadi mungkin cocok dengan Lisandro Martinez yang main di sektor kiri. Nah jadi United Identity sendiri sih berkesimpulan bahwa ya gue rasa kayaknya menjadi opsi yang ketiga atau keempat lah setelah beberapa opsi back tengah itu yang diincar. Gue rasa Matthias De Ligt ini bisa jadi mungkin opsi ketiga atau keempat gitu loh ya. Kalau udah mepet ya itu gue bilang minimal pinjem dulu deh gitu. Bagi gue sih itu ya, bagi United Identity. Nah terus poin kedua yang mau gue bahas adalah berita mengenai Jarrad Braithwaite. Jadi katanya sudah ada personal agree gitu ya, term antara Manchester United dengan Jarrad Braithwaite. Kalau dari sisi Jarrad Braithwaite sih menurut gue ya pasti dia mau lah kalau diambil oleh klub besar gitu kan, apalagi umurnya masih 20 tahun. Jadi Jarrad Braithwaite ini kemarin pernah gue bahas ya di beberapa episode berikutnya. Dia back tengah berkaki kiri yang ternyata dia sebenarnya either kakinya kanan kiri juga bisa gitu loh. Dan back tertinggi di IPL saat ini. Jadi kalau berpasangan dengan Lisandro Martinez, nah, gue sih bilang cocok ya. Terus kalau dari sisi gue pernah sharing juga, gak jarang cedera. Jadi ini pemain masih bisa dikembangin juga ya, gak injury prone, berarti konsistensinya ada. Nah, permasalahannya sekarang di masalah harga. Di berita dibilang katanya Manchester United udah sepakat, tapi dengan harga 70 juta pound. Gue agak bingung juga. Kemarin Manchester United bilang budgetnya dia cuma 50-an juta pound gitu. Kok bisa nih ngebayar dari mana? Tapi gue rasa sih pasti akan turun, mungkin sekitar 50-an, karena pernah gue sebut juga di beberapa episode sebelumnya, Everton ini kan lagi FFP ya, lagi mengalami krisis keuangan juga, dan takutnya terkena hukuman FFP. Dia harus menyelesaikan nih balance-nya sampai akhir Juni ini, 30 Juni. Jadi udah ibaratnya jual kepepet lah gitu. Ya. Dan setidaknya ya ini kalau udah personal agree term ya Manchester United udah punya nilai bargain nih untuk ibaratnya ya push si Everton gitu. Udah lo mau apa lagi? Pemain lo udah setuju kok. Ya kan? Saatnya gue berdiskusi dengan lu nih secara logis dan sistematis.
jangan langsung patok harga. Orang ya tahu emang dia investasi jangka panjang umur 20 tahun, tapi kan back yang di timnas saja dia nggak masuk gitu istilahnya ya, masa lo mau ngehargain segede gitu sih gitu loh. Ya gue sih ya 50 tuh udah pas lah, 50 juta pon gitu. Jadi kita tunggu aja kalau misalnya Gerard Brandwaite ini masuk, dan dia lagi nggak main di timnas Inggris kan di Eropa, berarti kan persiapan dia nanti buat pre-season udah oke nih sebelum tanggal 30 Juni. Jadi dia bisa masuk ikut pre-season. Semoga Gerard Brandwaite seperti yang udah United Identity bahas, gue bilang kan sekitar 70-80%, ya semoga bisa jadi 100% dan here we go ya. Terus ya itu aja sih bahasan saat ini untuk mengenai back tengah. Kita masih cari lagi mungkin satu back tengah lagi. Kalau misalnya kita cuma dapat musim ini Gerard Brandwaite, besar kemungkinan Lindelof dan Maguire ya dua-duanya dipertahankan gitu loh. Itu yang menurut gua, karena pernah gua bahas juga kan misalnya ada Willy Kambuala, jangan terlalu banyak juga nih kita beli back muda ibaratnya gitu. Leny Yoro juga kabarnya masih diincar walaupun pesaing kita Madrid gitu ya. Kita tunggu aja back tengah lain yang akan masuk di Manchester United. Sampai itu aja sih. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channel untuk fans United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Sampai jumpa.